Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ilmianur, kelas A sore semester 6, nomor induk mahasiswa 4120101087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran penjas adaptif, yaitu tuna wicara. Baiklah, tuna wicara menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedagogik Umum tahun 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dalam bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Yang selanjutnya, menurut Frieda Mangunsong dalam Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, tunawicara atau kelainan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Dan yang selanjutnya yaitu faktor penyebab tunawicara. Yang pertama itu adalah gangguan prenatal. Gangguan prenatal ini terbagi menjadi dua, yaitu hereditas atau keturunan, yang kedua anoksia, dan yang kedua itu gangguan neonatal. Salah satunya yaitu prematur, dan yang ketiga gangguan postnatal. Di dalam gangguan postnatal ini terbagi menjadi tiga, yaitu infeksi, meningitis atau radang selaput otak, dan yang ketiga itu infeksi alat pernapasan. Dalam buku Ortopedagogik Umum 1998, Heri Purwanto mengemukakan tunawicara secara umum diklarifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama keterlambatan bicara atau delay speech, yang kedua gagap, yang ketiga kehilangan kemampuan berbahasa, dan yang keempat kelainan suara. Yang selanjutnya itu ya ada hambatan yang dialami anak tunawicara. Yang pertama, sulit berkomunikasi dengan orang lain, dan yang kedua, sulit bersosialisasi, dan yang selanjutnya, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya, dan yang selanjutnya, perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder, dan yang terakhir, mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Dan yang selanjutnya itu ada penanganan pada anak tunawicara. Penanganan pada anak tunawicara ini terbagi ada 6 bagian. Yang pertama itu latihan artikulasi. Di dalam latihan artikulasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama latihan meniup, yang kedua latihan bibir, yang ketiga latihan lidah, dan yang keempat latihan velum untuk anak yang berbicara sengau. Yang kedua dalam penanganan anak tunawicara ini yaitu terapi wicara atau speech therapy. Yang ketiga itu speech development, dan yang keempat speech improvement, dan yang kelima speech correction, dan yang terakhir yaitu speech education. Dan yang selanjutnya itu cara untuk membantu anak tunawicara adalah yang pertama, bicara harus jelas dengan ucapan yang benar. Yang kedua, gunakan kalimat sederhana dan singkat. Dan yang ketiga, gunakan komunikasi nonverbal seperti gerak bibir atau gerak tangan. Dan yang keempat, gunakan pulpen dan kertas untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima, bicara berhadapan muka. Dan yang keenam, latihan gerak bibir dengan cermin. Dan yang terakhir yaitu latihan menggunakan bahasa isyarat. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.